Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah analisis deret waktu. Perkenalkan, saya Sri Wulandari dengan NIM 24 01 12 50 1037 akan mempresentasikan tentang peramalan jumlah bencana banjir di Indonesia menggunakan metode seasonal atau regressive integrated moving average SARIMA. Adapun latar belakang dari penelitian ini, metode SARIMA atau Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average merupakan metode analisis deret waktu yang digunakan untuk memodelkan dan memperkirakan data yang memiliki pola musiman. Metode ini banyak diterapkan pada data hidrometeorologi seperti curah hujan, cuaca, dan pola banjir karena mampu menangkap pola periodik dengan baik. Indonesia sebagai negara tropis memiliki tingkat kerawanan banjir yang tinggi akibat curah hujan yang besar, kondisi geografis, serta pengaruh perubahan iklim. Curah hujan yang menjadi faktor utama penyebab banjir memiliki pola musiman tahunan yang memengaruhi fenomena El Nino dan La Nina. Oleh karena itu, peramalan banjir menggunakan metode SARIMAH penting dilakukan untuk membantu memprediksi potensi kejadian banjir secara lebih dini. Hasil prediksi ini diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pihak terkait dalam menyusun strategi mitigasi serta mengurangi risiko kerugian akibat bencana banjir di masa mendatang. Adapun rumusan masalah yang saya angkat, yang pertama yaitu bagaimana model terbaik pada peramalan jumlah bencana banjir di Indonesia menggunakan metode seasonal atau regressive integrated moving average SARIMA. Yang kedua, bagaimana tingkat akurasi model SARIMA dalam memprediksi jumlah kejadian banjir di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu bagaimana hasil peramalan kejadian banjir di Indonesia pada periode mendatang berdasarkan model SARIMA. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deret waktu time series. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis serta meramalkan jumlah bencana banjir di Indonesia dengan menggunakan metode seasonal autoregressive integrated moving average SARIMA. Metode SARIMA digunakan karena data jumlah banjir memiliki pola musiman tahunan sehingga sesuai untuk dianalisis menggunakan model deret waktu musiman. Kemudian sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data jumlah kejadian banjir di Indonesia yang diperoleh dari hasil penelitian skripsi yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data berbentuk data runtun waktu time series bulanan dengan periode pengamatan mulai Januari 2011 hingga Desember 2021. Kemudian variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah kejadian banjir di Indonesia. Bencana banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dan memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Variabel ini dipilih karena data banjir umumnya memiliki pola musiman, terutama pada musim hujan. Pola tersebut menyebabkan kejadian banjir cenderung meningkat pada periode tertentu setiap tahun sehingga metode SARIMA cocok digunakan untuk melakukan peramalan. Kemudian metode analisis. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode SARIMA. Analisis ini digunakan untuk melakukan peramalan jumlah bencana banjir di Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan software statistik RStudio. Kemudian untuk hasil dan pembahasan akan saya jelaskan langsung di RStudio. Baik, untuk langkah pertama yang kita lakukan, kita terlebih dahulu menginput data ke RStudio. Adapun nama data yang saya gunakan yaitu data ADW. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita ubah datanya ke dalam bentuk data deret waktu.
Nah, adapun plot yang dihasilkan seperti yang terlihat pada layar. Nah, berdasarkan plot terlihat bahwa data mengalami fluktuasi yang cukup tinggi dari waktu ke waktu serta terlihat adanya pola musiman yang berulang setiap tahunnya. Plot data yang masih berfluktuasi dan rata-rata yang belum konstan menunjukkan bahwa data belum stasioner terhadap rata-rata dan varian, sehingga perlu dilakukan transformasi dan differencing sebelum dilakukan pembentukan model Sarima. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita membagi datanya menjadi data training dan data testing. Kemudian langkah yang keempat, kita cek kestasioneran data dengan menggunakan box jokes lambda dan uji ADF test. Nah, berdasarkan uji box Jokes lambda diperoleh nilai lambda sebesar 0,48954409 yang nilainya itu lebih kecil dari 0,5 yang menunjukkan bahwa data belum stasioner terhadap varian sehingga perlu dilakukan transformasi akar kuadrat agar data menjadi stasioner terhadap varian. Kemudian eh, hasil uji augmented Dickey-Fuller test diperoleh nilai Dickey-Fuller sebesar -7,3018 dengan p-value sebesar 0,01. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa data sudah stasioner terhadap rata-rata. Namun berdasarkan plot sebelumnya, terlihat bahwa terdapat tren dan pola musiman yang kuat sehingga perlu dilakukan differencing orde pertama dan seasonal differencing untuk menghilangkan tren dan pola musimannya. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kelima yaitu transformasi box jokes. Nah, diperoleh plot data setelah transformasi. Nah, berdasarkan plot tersebut, terlihat bahwa data sudah lebih stabil dibandingkan sebelum dilakukan transformasi. Nilai data masih menunjukkan pola naik turun dan pola musiman yang berulang setiap tahun. Namun, sudah tidak terlalu ekstrim. Perbedaan nilai tertinggi dan terendah juga tampak seimbang, sehingga variasi data menjadi lebih konstan dari waktu ke waktu dan data sudah stasioner terhadap varians. Kemudian kemudian langkah selanjutnya itu differencing. Tahap ini kita melakukan differencing orde pertama dan differencing seasonal musiman. Berdasarkan hasil uji augmented Dickey-Fuller test, setelah dilakukan differencing orde pertama, diperoleh nilai Dickey-Fuller itu sebesar -6,416 dengan nilai p-value sebesar 0,01, yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa proses differencing orde pertama berhasil menghilangkan tren pada data. Kemudian untuk hasil uh, augmented Dickey-Fuller test differencing seasonal itu nilai Dickey-Fullernya sebesar -2,2218 dengan nilai p-value 0,01 yang nilainya juga lebih kecil dari 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa data telah stasioner baik secara non-musiman maupun musiman. Kemudian dapat kita lihat juga pada plot hasil differencing memperlihatkan bahwa data telah berfluktuasi secara stabil di sekitaran rata-rata tanpa adanya pola tren dan maupun pola musiman yang kuat sehingga data telah memenuhi asumsi stasioneritas dan siap digunakan untuk pembentukan model Sarima. Kemudian langkah selanjutnya itu kita melihat plot ACF dan PHCF-nya. Nah, berdasarkan plot ACF dan PHCF, pada plot ACF terlihat adanya spike yang signifikan pada beberapa leg awal, serta pada leg musim ke-12 yang kemudian menurun secara bertahap atau tailing off. Pola ini mengindikasikan adanya komponen moving average atau MA dan komponen musiman dalam data. Sementara itu, pada plot PACF terlihat spike signifikan pada leg awal, kemudian terputus atau cut off, sehingga menunjukkan adanya komponen autoregresif. Adanya spike leg musiman
menunjukkan bahwa data memiliki pola musiman tahunan yang masih memengaruhi jumlah banjir. Kemudian langkah yang selanjutnya itu estimasi model Sarima. Nah, berdasarkan hasil identifikasi model menggunakan plot ACF dan PACF sebelumnya, diperoleh tiga kandidat model Sarima yang akan digunakan dalam proses analisis, yaitu yang pertama model Sarima 0 model Sarima 111011112. Kemudian model yang kedua yaitu model Sarima 011111012 dan model yang terakhir yaitu model Sarima 1101112. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu untuk melihat nilai AIC untuk masing-masing model. Nah, berdasarkan nilai AIC untuk masing-masing model, dapat dilihat bahwa model Sarima 1101112 atau model satu itu memiliki nilai AIC yang paling kecil, yaitu sebesar 597,3772, yang lebih kecil dibandingkan nilai AIC model lainnya. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa model Sarima 1101112 memiliki tingkat kecocokan yang lebih baik terhadap data jumlah banjir di Indonesia serta memiliki kesalahan model yang lebih kecil dibandingkan model Sarima yang lain. Kemudian langkah selanjutnya itu kita cek residual untuk masing-masing model. Baik untuk plot pertama yaitu model Sarima 1101112. Nah, berdasarkan plot residual model Sarima 1101112, residual terlihat menyebar di sekitaran 0 tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa model telah mampu menjelaskan pola data dengan baik. Kemudian plot ACF residual hampir seluruh spike berada dalam batas signifikansi sehingga tidak terdapat autokorelasi yang signifikan pada residual. Kemudian histogram residual juga menunjukkan pola distribusi yang mendekati normal dan simetris. Hal ini juga diperkuat dengan nilai hasil uji Elgin box test di mana nilai p-value-nya itu sebesar 0,6154 yang nilainya itu lebih besar dari 0,05 sehingga model Sarima 1101112 telah memenuhi asumsi residual white noise dan layak digunakan untuk peramalan. Kemudian kita lanjut cek residual untuk model yang kedua. Nah, pada plot residual model Sarima 011111012, residual juga tampak berfluktuasi secara acak di sekitaran 0 tanpa pola tertentu. Kemudian plot ACF residual menunjukkan sebagian besar spike berada di dalam batas signifikansi meskipun terdapat beberapa spike yang cukup mendekati eh, batas. Histogram residual memperlihatkan distribusi yang cukup mendekati distribusi normal. Kemudian hasil uji Elgin box test, p-value-nya itu sebesar 0,1057 dan nilainya juga lebih lebih besar dari 0,05 sehingga model ini layak digunakan karena telah memenuhi uji asumsi white noise. Kemudian lanjut ke cek residual untuk model yang ketiga. Nah, pada plot residual model Sarima 110111112 terlihat bahwa residual menyebar secara acak namun terdapat beberapa fluktuasi ekstrim pada beberapa periode. Plot ACF residual menunjukkan beberapa spike negatif yang mendekati batas signifikansi sehingga masih terdapat sedikit indikasi autokorelasi residual. Histogram residual juga menunjukkan pola yang mendekati distribusi normal. Kemudian nilai hasil uji Elgin box text, nilai p-value-nya itu sebesar 0,05921 yang nilainya itu lebih besar dari 0,05 sehingga untuk model yang ketiga juga sudah memenuhi uji asumsi white noise dan model dianggap baik untuk untuk melakukan peramalan.
Namun, secara keseluruhan, hasil uji Elgin Box dan plot diagnostik residual menunjukkan bahwa ketiga model telah memenuhi asumsi white noise. Namun, model Sarima 110112 merupakan model terbaik karena memiliki residual paling acak, tidak mengandung autokorelasi yang signifikan, serta memiliki nilai p-value terbesar dan nilai AIC yang paling kecil. Kemudian langkah yang selanjutnya itu pemilihan model terbaik. Nah, berdasarkan hasil estimasi, model terbaik yang kita pilih itu model satu, yaitu model Sarima 111101112, di mana nilai AR1 yang diperoleh itu sebesar 0,2523, nilai MA1 yaitu minus 0,8863, dan nilai SMA1 yaitu minus 0,7682. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki komponen autoregresif, moving average, dan seasonal moving average yang mampu menangkap pola hubungan data pada periode sebelumnya maupun pola musiman tahunan. Selain itu, diperoleh nilai AIC sebesar 597,38 yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang baik terhadap data. Kemudian berdasarkan ukuran ketepatan model diperoleh nilai RMSE sebesar 3,391085, nilai MAE sebesar 2,58927 yang menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi relatif kecil. Kemudian nilai MAPE sebesar 27,69349 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa kemampuan peramalan model berada pada kategori cukup baik karena nilai MAPE-nya itu berada pada rentang 20% sampai 50%. Kemudian nilai ACF satunya sebesar minus 0,007533207 menunjukkan bahwa residual model cenderung tidak memiliki autokorelasi sehingga model layak digunakan untuk proses peramalan jumlah banjir di Indonesia. Kemudian tahap yang terakhir yaitu melakukan forecasting data atau melakukan peramalan. Nah, berdasarkan hasil peramalan menggunakan model Sarima 111011112, jumlah banjir pada tahun 2021 sampai 2022 diperkirakan tetap mengikuti pola musiman tahunan. Hasil peramalan eh, menunjukkan bahwa jumlah banjir cenderung meningkat pada awal tahun, menurun pada pertengahan tahun, kemudian kembali meningkat pada akhir tahun. Nah, pada tahun 2021, jumlah kejadian banjir tertinggi terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 712,2438 kejadian, dan jumlah banjir terendah pada bulan Agustus, yaitu sebesar 119,6749 kejadian. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah banjir tertinggi juga terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 774,8135 kejadian, dan jumlah banjir terendah juga terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 147,0819 kejadian. Kemudian berdasarkan plot forecast jumlah banjir, dapat dilihat bahwa model mampu mengikuti pola data historis dengan baik, terutama pola musiman yang berulang setiap tahun. Selain itu, interval kepercayaan yang semakin melebar pada periode akhir menunjukkan bahwa ketidakpastian hasil peramalan meningkat seiring bertambahnya periode forecast. Secara keseluruhan, hasil forecast menunjukkan bahwa model Sarima 111011112 mampu menangkap pola musiman jumlah banjir dengan baik sehingga layak digunakan untuk peramalan. Mungkin itu saja penjelasan dari hasil dan pembahasan. Selanjutnya kita beralih kepada kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini,
Berdasarkan hasil penelitian, model terbaik untuk meramalkan jumlah bencana banjir di Indonesia adalah model Sarima 110112 karena memiliki nilai AIC terkecil yaitu sebesar 597,3772 serta residual yang bersifat white noise dan tidak mengandung autokorelasi sehingga layak digunakan untuk peramalan. Model ini juga menunjukkan tingkat akurasi yang cukup baik dengan nilai RMSE sebesar 3,39185, nilai MAE sebesar 2,589727 dan nilai MAPE sebesar 27,69349%. Hasil peramalan periode 2021 sampai 2022 menunjukkan bahwa jumlah kejadian banjir di Indonesia mengikuti pola musiman tahunan, yaitu meningkat pada awal tahun, menurun pada pertengahan tahun, dan kembali meningkat pada akhir tahun. Jumlah banjir tertinggi diperkirakan terjadi pada bulan Februari, sedangkan jumlah banjir terendah diperkirakan pada bulan Agustus. Dengan demikian, metode Sarima mampu menangkap pola musiman jumlah banjir dengan baik dan dapat digunakan untuk mendukung upaya mitigasi bencana banjir. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.